Shalom, selamat pagi untuk kaum remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Apa kabar semuanya? Ya, jadi sudah setahun, mungkin lebih beberapa hari ya, kita sudah tidak lagi on-site. Jadi masih di dalam kondisi rekaman. Biarlah kondisi ini, keadaan ini, pengalaman ini tidak memudarkan iman kita ya. Apalagi hari ini kita merayakan ya kemenangan. Kita diingatkan kembali ya kemenangan iman dalam Kristus Tuhan kita ya. Mari kita rayakan itu. Mari kita senantiasa merayakan kemenangan itu di dalam kehidupan kita ya. Bersama dengan Kristus kita menang. Jadi hari ini secara khusus, secara sederhana ya, kita cuman seperti ini ibadah perayaan Paskah untuk remaja ya. Biarlah ini boleh menjadi satu kehidupan yang penting ya, karena kemenangan kita adalah kemenangan atas setan. Yang kedua atas dunia, dan yang ketiga yang sangat penting ya, yang membuat kita tidak bisa selalu hanya menyalahkan setan, menyalahkan dunia lingkungan kita. Yang ketiga ini adalah diri kita, karena kita adalah orang berdosa. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menyelesaikan masalah dosa yang ada dalam diri kita. Kita rayakan itu ya, karena ketika hari ini kita merayakan Yesus bangkit dari kematian, ini adalah sebuah kemenangan. Nah, sebelum lebih jauh, sebelum kita menaikkan pujian, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kemenangan dalam iman kami bersama dengan Kristus yang sudah bangkit. Hari ini kami merayakan Paskah, hari ini kami diingatkan kembali untuk kemenangan iman bersama dengan Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memiliki kemenangan itu. Kami boleh diingatkan dan kami boleh terus dipimpin untuk meraih kemenangan-kemenangan iman dalam kehidupan kami, di dalam secara khusus mengatasi diri kami yang cenderung membawa kami masih bisa jatuh di dalam dosa. Terpujilah Engkau ya Bapa, biarlah hari ini ketika kami boleh bersama-sama merayakan kemenangan ini, kami boleh dibangkitkan kembali semangat kami untuk hidup bagi Kristus, untuk hidup melayani Kristus, untuk selalu bersekutu, dan untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian ya, sebuah lagu yang sudah cukup lama, bisa dinyanyikan di sekolah minggu, bisa dinyanyikan di remaja, pemuda, bahkan bisa dinyanyikan di umum ya, yaitu lagu Ku Menang, Ku Menang ya. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang
ku menang. Ya, jadi harapan saya sebagai orang-orang Kristen, ya, walaupun kita berbeda usia, tetapi kemenangan di dalam iman itu adalah kemenangan untuk semua anak-anak Tuhan. Jadi saya berharap ya bahwa anak-anak remaja adalah anak-anak yang selalu berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan ya, yaitu dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 37 sampai dengan ayat 39 ya. Roma pasal 8 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Saya akan membacakannya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, sekali lagi ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, ayat 38 ya, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada. Jadi inilah merupakan sebuah kemenangan ya yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang senantiasa percaya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib, dikuburkan, dan yang pada hari ketiga bangkit dari antara kematian. Ini adalah sebuah kemenangan yang di ayat 37 ya anak-anak remaja disebut sebagai kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa artinya kita lebih daripada orang-orang yang menang? Di dalam dunia ini orang yang menang itu pasti juara satu. Ya, saya percaya di remaja ya, di antara kita sebagai remaja yang di dunia pendidikan ada mungkin yang juara satu ya, ada yang juara dua ya, tetapi kita berbicara di sini mungkin juara satu dulu ya, karena juara satu itu yang namanya juara satu berarti sudah paling atas ya, karena tidak ada lagi mungkin istilah juara satu plus, nggak ada lagi. Juara satu yaitu yang udah paling atas, di atas juara dua, di atas juara tiga ya. Jadi kita tentu sebagai anak-anak siswa kita ingin menjadi juara satu. Kita semua berpengharapan bisa menjadi juara satu, juara kelas, juara umum, atau juara sebuah turnamen ya, atau juara apapun ya, kita ingin menjadi juara satu. Tetapi kalau kita memperhatikan ayat 37, di sini bukan hanya dikatakan kita itu juara satu. Perhatikan ada kata lebih. Kita lebih daripada orang-orang yang juara satu. Kalau Bapak mengartikannya ya. Jadi kita lebih daripada orang-orang yang juara satu oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, artinya kalau di juara satu kita senang, bangga pasti ya. Kita merasa latihan kita merasa ketekunan kita sudah mendapatkan hasil. Ya, tetapi di ayat ini dikatakan kita lebih dari orang-orang itu. Kebanggaan kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita, ya, itu masih jauh dibandingkan dengan apa yang akan kita rasakan ketika kita mengalami seperti yang di ayat 37. Yaitu apa? Lebih daripada orang-orang yang juara satu. Ya, di dunia ini nggak ada di atas juara satu. Ya, perkiraan Bapak seperti itu, tidak ada juara.
Di atas juara 1 itu tidak ada lagi. Kita tidak ada istilah juara plus ya, nggak ada. Yang ada ya juara 1. Tetapi ayat ini mau mengatakan bahwa di dalam Kristus, kemenangan yang kita peroleh karena iman kita kepada Kristus itu adalah kemenangan yang lebih. Ini merupakan hal yang luar biasa. Artinya mau menyatakan bahwa ini adalah sebuah pengalaman yang melampaui pengalaman kita di dalam dunia ini, yang bisa kita alami saat ini di dalam Kristus Yesus. Melalui Paskah atau kebangkitan Kristus ini, kita seharusnya bisa mengalami ya apa artinya lebih dari pemenang itu. Nah, kalau kita memperhatikan dari ayat 31 ya, karena kita memang tidak membaca tadi ayat 31, tetapi akan saya kutip begitu ya. Kita melihat di situ ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, berarti kemenangan kita karena Allah memihak kita. Luar biasa, siapa kita? Sehingga Allah mau memihak kepada kita. Mestinya kita yang memihak Allah, tetapi kita tidak pernah memihak Allah, karena kita memihak diri sendiri. Kita semua punya kepentingan, kita semua punya kesenangan, kita semua punya kesibukan pribadi. Kita lebih memihak diri daripada memihak kepada Allah. Tetapi di ayat ini 31 mengatakan Allah di pihak kita, sehingga siapa yang akan melawan kita? Di dunia ini siapa yang paling kuat selain Tuhan? Di dunia ini apakah ada yang sudah masih memiliki kekuatan melampaui Allah kita di dalam Yesus? Tidak ada. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha kuat. Dia adalah Allah yang jauh melampaui segala sesuatu. Segala sesuatu berhutang kepada Allah. Jadi Allah tidak berhutang kepada siapapun. Jadi tidak ada yang lebih kuat dari Tuhan. Nah, kalau Allah yang demikian memihak kita, siapa yang akan bisa melawan kita? Anak-anak, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita senang yang namanya permainan memihak itu. Ya. Kalau kita mengikuti sebuah pertandingan, kalau di dalam grup kita, tim kita itu ada seorang yang jago ya, bersama-sama dengan kita dan dia ada di pihak kita, senang sekali, bukan? Demikian juga dalam hal ini seharusnya ketika kita tahu bahwa Allah di pihak kita, luar biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih dari pemenang yang tadi dikatakan di ayat 37. Kemudian perhatikan lagi ya, ayat yang 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Perhatikan di sini. Allah lah yang membenarkan kita. Jikalau Allah yang membenarkan kita, orang-orang yang akan menggugat kita nggak ada artinya. Karena kalau kita ada kesalahan, ya, contoh kalau di dalam kehidupan peradilan, ya, kalau kita ada kesalahan, orang bisa menggugat kita, ya, ke pengadilan. Ya. Nah, pada waktu itu ya siapa yang benar, siapa yang salah akan ketahuan. Walaupun di dalam dunia ini yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Tetapi yang jelas idealnya adalah bahwa yang benar dan yang salah akan ketahuan ketika berada di pengadilan. Nah, siapa yang membenarkan kita? Allah. Allah yang membenarkan kita, sehingga ketika Allah yang membenarkan kita, siapa yang bisa menyatakan kita salah? Tidak ada. Walaupun kita salah, tetapi ketika Allah sebagai hakim atau hakim di dalam sebuah pengadilan mengatakan kita benar, tidak ada lagi yang bisa menggugat itu. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah kemenangan yang lebih dari pemenang, anak-anak. Kemudian satu lagi adalah ayat di 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita,
Di sini ada satu kata lagi ya. Tadi ada kata Allah di pihak kita, kemudian yang kedua Allah membenarkan kita, dan yang ketiga Yesus menjadi pembela kita. Ini penting sekali ketika kita menghadapi masalah, ya siapa yang akan membela kita? Kita cenderung mencari pembela, ya, karena kalau tidak ada pembela, kita pasti akan rugi. Tetapi untuk mencari seorang pembela yang bisa menguntungkan kita tidak mudah, karena semua orang punya kepentingan begitu. Tetapi di ayat ini dikatakan kita memiliki seorang pembela, namanya Kristus Yesus, yang dia melepaskan kepentingannya, meninggalkan sorga, meninggalkan kemuliaannya, menjadi manusia supaya membela kita yang berdosa. Sebagai orang berdosa, kita seharusnya bersalah, kita seharusnya mati karena dosa. Tetapi ada pembela yang membela kita, yang menyatakan biarlah kesalahan kita itu ditanggung oleh dia di atas kayu salib. Ini merupakan sebuah kemenangan yang harus kita rayakan, yang harus kita ingatkan terus-menerus dalam kehidupan kita, anak-anak sekalian. Oleh karena itu, hari Paskah ini merupakan hari kemenangan bagi kita, ya. Dan kemudian biarlah ini menjadi satu hari yang sangat penuh dengan sukacita, walaupun mungkin kita belum terbiasa ya, karena kita lebih cenderung merasakan kegembiraan itu karena kemenangan sehari-hari yang kita dapatkan. Tetapi mari kita belajar merayakan kemenangan kita di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, ayat-ayat ini ketika umpamanya di ayat 35, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Kemudian ada lagi di ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dan seterusnya, itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Artinya, apakah artinya ayat-ayat ini mau berkata bahwa kita tidak akan mengalami segala masalah dalam dunia ini, yaitu yang namanya disebut sebagai di ayat 35 penindasan? Apakah orang Kristen tidak akan ditindas? Apakah orang Kristen tidak akan mengalami penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang? Ini ayat ini ketika ditulis di sini mau menyatakan bahwa orang Kristen pada zaman itu mengalami kesusahan yang luar biasa. Mereka dianiaya, mereka ditindas. Setiap orang yang berani mengaku Yesus sebagai Tuhan itu akan menghadapi kematian. Ya, jadi kemenangan lebih dari pemenang itu bukan dalam arti tidak mengalami penindasan, tidak mengalami kesesakan, tidak mengalami penganiayaan, bukan. Tetapi apa artinya? Artinya mereka ketika mengalami itu semua, mereka tetap setia. Itu kemenangan. Jadi sekali lagi anak-anak, kemenangan di dalam iman bukan karena tidak mengalami penganiayaan, bukan karena tidak mengalami penindasan, bukan karena tidak mengalami dibenci oleh orang karena iman kita, bukan. Bukan berarti tidak mengalami yang susah-susah, bukan. Kita akan bisa mengalami itu. Tetapi yang menjadi kemenangan kita, kemenangan Kristus, atau yang menjadi lebih daripada orang-orang yang menang, ketika kita mengalami itu semua, kita mengalami dengan kesetiaan. Kita tidak lari. Masih ingat anak-anak dengan Petrus, apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Karena dia takut. Karena dia takut ditangkap. Karena dia takut juga dihukum. Karena dia takut mengalami penganiayaan seperti Yesus Kristus. Artinya apa? Dia tidak mengalami lebih dari pemenang itu.
Tetapi seorang Kristen yang disebut pada masa itu adalah orang yang setia mengalami semuanya itu, dan mereka setia sampai mati. Itulah arti lebih dari pemenang. Jadi oleh karena itu anak-anak, di dalam Kristus Yesus, di dalam pengalaman kita sehari-hari, bisa saja kita mengalami kesulitan. Bisa saja suatu hari kita akan mengalami masalah karena iman kita. Ya, jangan mengalami masalah karena dosa kita sendiri ya, tetapi karena iman kita. Ya, diri kita ini lemah. Diri kita ini tidak mau susah. Diri kita ini ingin instan. Diri kita ini ingin sesuatu yang segala sesuatunya baik-baik saja, lancar-lancar, mudah-mudah semuanya. Diri kita ini punya kecenderungan seperti itu. Tetapi kalau kita seperti itu, kita tidak akan pernah siap di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan kita alami karena iman kita. Karena lebih dari pemenang itu adalah setia sampai mati. Siapkah kita sebagai anak-anak Tuhan? Siapkah kita sebagai anak-anak yang Kristen yang masih sampai hari ini boleh mengalami begitu banyak berkat Tuhan? Siapkah kita kalau suatu hari ada kesulitan seperti itu? Karena iman yang teruji, iman yang lebih dari pemenang adalah ketika kita setia sampai mati. Maukah kita setia sampai mati? Maukah kita tetap setia walaupun ada masalah? Maukah kita tetap setia walaupun ada kesulitan? Maukah kita tetap setia ketika semua orang kompromi? Ketika semua orang mencari kesenangan? Maukah kita tetap setia? Ini adalah ujian. Mungkin hari ini kita belum mengalami. Mungkin kita pernah mengalami. Mungkin suatu hari kita akan mengalami yang lebih berat. Kita tidak tahu. Tetapi mari kita siapkan iman kita. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tuhan Yesus sudah pernah mengatakan, jikalau dunia ini membenci kita sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus mengatakan, ingat, dunia ini telah terlebih dahulu membenci aku. Ingat, Tuhan Yesus disalibkan karena dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus juga disalibkan karena orang-orang membenci Dia yang menyatakan kebenaran itu. Orang Kristen adalah orang yang menyatakan kebenaran. Orang Kristen adalah orang yang hidup karena kebenaran. Orang Kristen tidak boleh menyatakan ketidakbenaran. Orang Kristen harus menyatakan kebenaran. Orang Kristen harus seperti Yesus Kristus, Tuhan kita. Biarlah kemenangan Paskah ini boleh kita alami pada saat ini atau pada saat yang akan datang. Mari kita siapkan iman kita, karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi satu hal kita boleh tahu, Tuhan selalu ada di depan untuk memimpin kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami merayakan kemenangan iman, dan kami boleh diingatkan bahwa kecenderungan kami sebagai anak-anak manusia, walaupun kami sudah di dalam Kristus, kami masih bisa jatuh di dalam dosa, tetapi bukan jatuh di dalam dosa dengan tanpa perjuangan. Tuhan, biarlah kami berjuang sebelum kami jatuh dalam dosa. Ini bukan berarti kami mengizinkan diri kami jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika kami memang telah kehilangan kekuatan kami dan kami jatuh, tetapi biarlah pada waktu itu Engkau berkenan meraih kami, Engkau berkenan menopang kami, Engkau berkenan memberikan kami kemenangan atas segala dosa yang menguasai kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang telah bangkit dari kematian, ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang bangkit dari kubur. Engkau adalah Allah yang menyatakan kemenangan atas maut yang menguasai kami manusia pada saat ini. Sebagai orang-orang yang beriman, kami menang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk
kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah setiap hari ketika kami bersaksi, ketika kami menghidupi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.